Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai salah satu ikhtiar untuk mendidik siswa dan mengedukasi secara umum, maka MTS Al-Ma'arif 01 Singosari mengadakan acara kultum yang dikemas dalam Kultum Ramadan Keren. Pemirsa, Kultum Ramadan Keren, pada kesempatan perdana ini, tema yang akan kita bahas adalah meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan bagi kalangan pelajar Islam, yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Masjidi. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akramal khalqi wa safwatal alamin wa arsalahu bil huda wa dinil haq rahmatan lil awwalin wal akhirin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para alim, para kiai, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, saudara-saudara, para pemirsa, anak-anakku sekalian yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama meningkatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya. Pada saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Oleh Allah diberi kesempatan, kelonggaran untuk menghadiri majelis taklim pada saat ini yang insya Allah penuh dengan barokah. Para hadirin hadirat yang kami muliakan, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang mulia, bulan yang sudah lama kita damba-dambakan kehadirannya. Mungkin mulai bulan Rajab sampai sekarang kita sudah memasuki di dalam bulan Ramadan. Kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Bahkan ada orang yang berdoa, berharap ketemu dengan bulan Ramadan. Begitu selesai bulan Ramadan, memasuki bulan Syawal, Idul Fitri. Pada kesempatan-kesempatan silaturahmi selalu mengatakan mudah-mudahan kita tahun depan ditemukan dengan bulan Ramadan. Pantas kalau kita kaum muslimin dan muslimat mengharapkan bulan Ramadan, karena Rasulullah pernah bersabda, "Idza dakhala syahri Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqatil abwabun nar wa sufidatit sayatin." Rasulullah bersabda, ketika mulai masuk bulan Ramadan, tanggal 1 Ramadan,
Allah Subhanahu wa ta'ala membuka semua pintu-pintu surga dan menutup semua pintu-pintu neraka dan membelenggu musuh kita yang utama, yaitu setan. Maka pantaslah kalau kita dalam bulan Ramadan ini bertemu dengan bulan Ramadan, kita bergembira karena apa yang kita harapkan sudah di depan mata. Surga tidak lagi dikunci oleh Allah, tinggal kita masuk bebas. Neraka ditutup dengan kunci, kita tidak. Kalau kita umpamanya ingin masuk neraka, berarti kita itu adalah termasuk orang yang yaitu memaksakan diri untuk memasuk neraka. Kalau kita sekarang ini tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama, senang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, padahal sudah tidak ada setan yang menggoda kita, berarti orang yang selalu melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan melanggar perintah-perintah Allah, berarti itu adalah karakter yang dibawa yaitu sebelum bulan Ramadan. Jadi tidak ada lagi setan yang menggoda. Sama anak-anak sekalian ini. Bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala membagi 3 fase. Ibaratnya kita sekarang memasuki bulan Ramadan, yaitu tahap pertama. Tanggal 1 sampai tanggal 10, ibaratnya kita sedang bertanding untuk babak penyisian. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam babak penyisian ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan reward, memberikan penghargaan, memberikan hadiah yang namanya rahmat. Untuk itu marilah kita upayakan di dalam fase yang pertama ini kita benar-benar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yaitu fase yang kedua adalah tanggal 11 sampai tanggal 20. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan memberikan reward bagi siapa yang sudah menangkan di dalam babak semifinal, yaitu semifinal. Ini Allah Ta'ala menyediakan reward maghfirah, ampunan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan fase yang ketiga adalah itkun minan nar, yaitu fase final, mencari yaitu prestasi yang paling bagus, yang berhasil akan diberi reward oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang namanya itkun minan nar, pembebasan dari api neraka. Untuk itu mudah-mudahan kita semua ini bisa meraih dari tahap pertama, tahap penyisian. Kalau penyisian sudah berhasil, kita tingkatkan untuk mencapai tahap semifinal. Kalau semifinal sudah berhasil sukses, maka kita akan memperoleh yaitu babak yang ketiga, yaitu final. Akhirnya kita memperoleh itkun minan nar, pembebasan dari api neraka. Amin ya mujibas sa'ilin. Kembali lagi kepada yang pertama, rahmat. Kita tentunya bertanya-tanya, apa sebenarnya rahmat itu? Apa maksud daripada rahmat? Apa arti daripada rahmat? Kemudian bagaimana cara kita memperoleh rahmat? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi pertama kita mengerti tentang maksud rahmat. Yang kedua, kita bagaimana caranya memperoleh rahmat. Rahmat adalah anugerah atau minnah dari Allah yang bernilai kenikmatan dan barokah. Itu namanya rahmat.
Jadi kalau orang itu sudah mendapatkan kenikmatan dari anugerah Allah dan berbarokah, maka dia mendapatkan anugerah yang bernilai rahmat. Karena itu anugerah dan nikmat atau minnah dari Allah belum tentu bernilai rahmat. Belum tentu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menuntut ilmu itu adalah, kalau sudah diberi ilmu berarti itu anugerah, minnah dari Allah. Kalau kita bekerja, memeras keringat, mencari rizki, kalau sudah mendapat rizki itu adalah minnah dari Allah dan anugerah dari Allah. Maka dari itu rahmat itu adalah kenikmatan dan barokah yang hakiki. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu rahmat ini perlu ada tanggung jawab. Kalau kita menginginkan rahmat, maka ada dua hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Pertama adalah bagaimana cara memperolehnya, dan kedua bagaimana cara menggunakannya. Satu misal umpamanya, tukang becak. Pagi hari sudah berangkat ke pasar, kemudian setelah di pasar, dia mendapatkan seorang penumpang. Setelah selesai yaitu tugasnya, akhirnya diberi upah oleh penumpang tersebut. Ini sebenarnya yang memberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberi upah, mendapat upah, ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah dilakukan dengan benar. Tanggung jawab yang pertama, mencari rezeki dengan cara itu adalah dibenarkan. Tapi belum tentu hasil ini nanti penggunaannya benar. Maka dari itu tanggung jawab yang pertama ini sudah benar. Belum tentu tanggung jawab yang kedua benar juga. Contohnya misalnya tukang becak tadi. Setelah dapat uang 10.000, kemudian dia ketemu yaitu temannya. Diajak oleh temannya berjudi, dipakai judi. Maka dari itu rezeki itu dari Allah, tetapi penggunaannya salah, maka tidak ada rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menuntut ilmu, ilmu sudah pandai menjadi orang pandai. Tetapi setelah kita punya ilmu, kita gunakan, kita salahkan, kita gunakan untuk menipu orang lain, maka ilmu itu adalah ilmu yang tidak diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula sampai jabatan-jabatan. Jabatan tinggi yang diperoleh sudah tercapai dengan jalan yang benar. Tetapi akhir-akhirnya dia masuk penjara karena berbuat korupsi dengan ilmunya. Maka ilmu itu pemberian Allah, rezeki dari Allah. Tetapi penggunaannya salah, maka ilmunya tidak membawa rahmat. Maka dari itu, jadi tanggung jawab yang pertama harus benar dan yang kedua pun harus benar. Apalagi tanggung jawab yang pertama sudah salah, maka tanggung jawab yang kedua pun tidak akan benar. Satu misal, kita bekerja atau mencari rezeki dengan cara menipu. Akhirnya dia dapat hasil tipuannya itu. Ini dengan cara yang salah. Digunakan untuk apa? Hasil dari tipuan itu digunakan untuk membiayai anaknya sekolah, menuntut ilmu, membiayai setiap hari, memberikan yaitu untuk makan sehari-hari. Ini pun tidak akan bisa dibenarkan. Jadi kalau sudah tanggung jawab pertama ini salah, maka yang kedua tidak akan mungkin salah. Kesimpulannya rahmat bisa dicabut kalau memang tanggung jawab pertama dan tanggung jawab kedua itu sama-sama benar. Mudah-mudahan
kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah, yaitu sesuai dengan janji Allah dalam tahap puasa yang pertama ini kita peroleh rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, rahmat akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tanggung jawab pertama dan kedua tidak terpenuhi. Artinya tanggung jawab bagaimana cara memperolehnya dan bagaimana cara menggunakannya. Kalau kedua-duanya salah, maka tidak akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan puasa kita tahun ini tambah meningkat kualitasnya. Kita dapat memperbanyak amal-amal soleh. Karena di dalam bulan puasa, kalau puasanya benar dan ditambah dengan amal-amal soleh, maka akan mendapatkan reward rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan dari Ananda Angga Rizky Wijaya 8F. Pertama pertanyaannya, apakah boleh vaksin ketika puasa Ramadan? Jawabannya, tafsil. Kita tafsil, kalau vaksin itu melalui lubang-lubang anggota badan, seperti mulut, hidung, telinga, kedua jalan depan dan jalan belakang, saya kira sudah mengerti semua. Maka hukumnya batal. Puasanya batal. Berarti harus kalau batal besok, kalau ada kesempatan lain harus mengqadha. Tetapi kalau seperti vaksin-vaksin yang pengalaman kita alami melalui injeksi, melalui suntikan, saya kira tidak ada masalah itu. Sebab apa? Para ulama banyak yang menyebutkan atau menyimpulkan. Juga sebagian ada yang tidak membolehkan, tapi kita memakai yang membolehkan. Terutama mazhab Imam Syafi'i. Dikatakan di dalam sebuah kitab, kullu ma yadkhulu atau yudkhulu ilal jismi min manfadin ghairi tabi'i fa innahu yabtulu bihi shaum. Nah, itu. Segala sesuatu yang dimasukkan di dalam jasad kita melalui selain lubang-lubang yang ada di dalam tubuh kita seperti yang saya sebutkan tadi, maka hal itu membatalkan puasa. Ya, kalau dimasukkan di dalam lubang-lubang tersebut tidak batal, tetapi kalau di selain itu tidak batal. Fa innahu, kalau dimasukkan di dalam lubang-lubang yang ada di dalam tubuh kita batal puasanya. Tetapi kalau tidak, berarti seperti injeksi tidak batal. Ini satu. Kedua, pertanyaan yang sama dari Ananda Rizky Wijaya, kelas 8F. Bagaimana adab membangunkan orang sahur? Patrol. Patrol adalah merupakan, kalau ini dianggap tradisi atau adat, maka itu tidak menyalahi agama. Asal tidak sampai mengganggu. Kalau mengganggu, walaupun patrol namanya, kalau mengganggu masyarakat sehingga orang masyarakat itu resah, nah ini yang berdosa. Hanya itu saja, tinggal mengganggu atau tidak. Jadi upayakan kalau patrol yang bisa menyenangkan, mungkin orang tidur bisa bangun dan bisa menikmati suara-suara yang disampaikan di dalam patrol tersebut. Maka kalau demikian, insya Allah
membawa kebaikan dan membawa manfaat bagi umat dan mendapat yaitu balasan pahala dari Allah. Kesimpulannya apa saja, kalau ada orang yang melakukan sesuatu apa saja, baik itu patrol atau membaca Al-Quran, selama tidak mengganggu orang yang tidur, tetap tidak apa-apa. Tetapi kalau mengganggu orang yang sedang tidur, menjadi resah orangnya, membaca Al-Quran di dekatnya karena suaranya tidak enak, atau dikeraskan di dekat orang yang tidur, tetap orang yang membaca Al-Quran tersebut mengandung maksiat, berdosa. Jadi kesimpulannya kita menjaga ketenangan, ketenteraman sesama manusia ini wajib kita lakukan. Demikian jawaban tentang patrol tadi. Kemudian soal yang ketiga, ini tidak disebutkan namanya. Bagaimana puasa seseorang yang tidak pernah membaca Al-Quran dan sholat? Ono wong poso, gak tahu nglakoni sholat, gak tahu maca Quran. Bagaimana ini kira-kira? Kalau menurut fikih, puasanya tetap sah. Karena apa? Syarat-syarat puasa itu adalah mencegah makan, minum, berkumpul dengan istri, kemudian ya memasukkan sesuatu ke lubang-lubang tubuh. Nah itu sudah terpenuhi semua. Bagaimana puasanya orang yang tidak sholat, tidak puasa? Nah ini kita harus meninjau atau melihat kepada yaitu dawuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak orang yang puasa tetapi tidak mendapat pahala puasa. Nah itu diantaranya salah satu. Mungkin orang tersebut apakah termasuk itu atau tidak. Tetapi juga ada hadis lain. Andai kata orang itu tidak sholat, padahal besok di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat amal-amal yang lain. Yang pertama kali dilihat adalah awwalu ma yuhasabu as-shalah. Pertama kali amal manusia yang diperhitungkan atau dihisab terlebih dahulu adalah sholat. Lah kalau orang itu sudah tidak sholat, kalau dihisab padahal itu adalah merupakan rapot nilainya yang merupakan pelajaran-pelajaran pokok, maka bisa naik atau tidak kira-kira? Tentunya tidak akan bisa naik. Maka dari itu wallahu a'lam besok di akhirat, karena kalau menurut fikih puasanya sudah sah. Tapi karena tidak sholat, besok orang itu kalau sholatnya tidak benar, tidak dilihat amal-amal yang lain, langsung dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu lek wis gelem poso ya salat to. Aja apalagi ya ditambah dengan membaca Al-Qur'an. Nah, ini akan menambah nilai kualitas ibadah puasa tersebut. Inilah jawabannya. Jadi masalah menurut fikih sudah sah. Puasanya sah, tetapi wallahu a'lam besok di akhirat, karena Allah Ta'ala akan melihat amal yang pertama yang dihisab adalah sholat. Maka dari itu sholat harus kita lakukan. Kalau melihat hadis yang pertama tadi, kam bin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Ya. Jadi banyak orang yang melakukan puasa tapi tidak mendapat pahala. Sah posone tapi gak oleh ganjaran. Nah itu ya. Iya. Pertanyaan yang keempat, bagaimana hukumnya orang muslim tidak berpuasa karena pekerjaan yang berat? Ini juga kajiannya melalui ilmu fikih. Ya. Jadi ilmu-ilmu atau
hukum-hukum yang sebangsa far' atau cabang ini. Jadi yang bisa menyimpulkan adalah fikih ini. Kalau malam sudah niat puasa, kemudian dia berangkat bekerja, mengalami keberatan seperti orang, yaitu seorang petani menuai padi atau ngeneni padi, kepanasan, kemudian di tengah-tengah bekerja dia tidak kuat untuk melanjutkan puasanya, diperbolehkan untuk berbuka. Tetapi pada hari-hari yang senggang, yang sudah tidak waktunya puasa, harus mengqadani. Termasuk pekerjaan-pekerjaan yang berat, kuli atau tukang batu dan lain sebagainya. Pokoknya merasa berat, diperbolehkan untuk berbuka, tidak berdosa. Jadi mokel itu tidak berdosa, tetapi harus ngadani nanti. Ini menurut ilmu fikih daripada kalangan-kalangan ulama fikih. Kiranya inilah yang dapat saya sampaikan dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kultum Ramadan Keren, dapat kita simpulkan yang pertama, rahmat adalah anugerah dari Allah yang bernilai kenikmatan dan barokah. Salah satu contoh, kita diberi kesempatan menuntut ilmu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jika kita menginginkan rahmat, maka ada dua hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Yang pertama, bagaimana cara memperoleh rahmat, dan yang kedua adalah bagaimana cara menggunakannya. Demikian Kultum Ramadan edisi hari ini. Sampai jumpa di Kultum Ramadan Keren berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.